Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak kepada kesehatan fisik saja, namun pandemi ini juga berdampak kepada kesehatan mental masyarakat. Berbagai permasalahan yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini dinilai menjadi sumber stres baru bagi masyarakat. Seperti apa saja gangguan kesehatan mental yang kerap terjadi di masa pandemi COVID-19 ini? Berkas Kompas dalam episode kali ini akan mengulas betapa pentingnya menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Kalau aku udah depresi, udah stres, itu pasti aku ada halusinasi. Nah, halusinasiku ini tuh pada saat itu kencang banget dan benar-benar menyuruh aku untuk bunuh diri. Aku waktu itu berdiri di atas balkon rumah aku. Aku berencana untuk loncat dari balkon rumah. Tapi sebelum loncat, aku WA sama mama. Aku bilang, "Mah, kakak udah gak kuat. Sekarang kakak ada di atas kakak ada di balkon." Akhirnya mama langsung cepet-cepet naik ke atas balkon dan nyelamatin aku sih. Nekat ingin mengakhiri hidup nyaris dilakukan MA akibat tidak tahan dengan beban hidup selama pandemi. Tekanan yang dialami menyulitnya melakukan hal berbahaya, mulai dari melukai diri sendiri hingga ingin bunuh diri. Perempuan berusia 26 tahun ini adalah tulang punggung keluarga sejak sang ayah dipanggil Yang Kuasa. Bekerja sebagai penata rias wajah, sejak pagebluk, tawaran pekerjaan berkurang drastis, seringkali tidak ada. Setelah pandemi tuh aku benar-benar jobless, nggak ada pekerjaan sama sekali. Sedangkan aku tetap harus hidup, adikku tetap harus kuliah, ibuku tetap butuh makan. Titik terendahnya itu aku berusaha untuk bunuh diri. Karena stres ya Mbak, nggak ada pemasukan sama sekali, nggak ada, mood naik turun, emosi naik, semuanya berantakan. Akhirnya aku stres, aku merasa udah nggak kuat, akhirnya aku melukai diri aku sendiri. MA punya trauma mendalam menjadi korban pemerkosaan. Pengalaman buruk ini menjadi pemicu kondisi kesehatan mentalnya tidak stabil. Pada 2018 lalu, dokter memvonis kesehatan jiwanya terganggu. Sejak saat itu, MA berusaha sembuh dengan rajin mengonsumsi obat dan sibuk bekerja. Semuanya berjalan lancar hingga pandemi mengacaukannya. Akibatnya, sudah 3 kali ia keluar masuk rawat inap rumah sakit di bawah penanganan psikiater. Sebelum pandemi, aku udah didiagnosa sih Mbak. Aku udah didiagnosa punya pribadi ganda dan pribadi ambang. Itu kalau istilah medisnya itu DID personality sama borderline personality disorder. Nah, itu jadi aku suka melukai diri aku sendiri, suka ngerasa nggak berguna, suka ngerasa sendiri. Mengidap gangguan kesehatan mental membuat MA berkali-kali hilang kendali. Ini juga bekas cakaran. Apa yang didapatkan dari rasa sakit itu? Apa kepuasan? Apa? Kayak stres itu kayak hilang sesaat gitu sih Mbak. Kondisi kala pandemi memang tidak mudah. Berbagai tekanan kerap membuat stres, depresi, bahkan berujung bunuh diri. Kita dituntut bertahan pada ketidakpastian. Into the Light Indonesia, komunitas pencegahan bunuh diri, bekerjasama dengan Change.org, melakukan survei terkait perilaku penggunaan layanan kesehatan mental di Indonesia. Survei dilakukan terhadap responden yang berusia 18 hingga 34 tahun. Hasilnya, 98% responden menyatakan kesepian selama pandemi. Dalam survei juga terungkap, 2 dari 5 responden ingin melukai diri dan berpikir lebih baik mati. Kita tahu sekali bahwa banyak orang yang berjuang secara
finansial, ekonomi, dan sosial juga, secara kebutuhan sosialnya gitu. Belum lagi nanti masalah-masalah lainnya. Misalnya karena harus di rumah terus, jadinya mungkin lebih rentan untuk KDRT, ataupun misalnya ya karena di rumah terus, jadinya ruang-ruang batas untuk kerja dan terkait hidup personal semakin tidak terlihat gitu. Pengidap gangguan kesehatan mental selama pandemi jumlahnya meningkat. Data Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJ menyebutkannya. Selama 5 bulan awal pandemi, dari 4.010 responden, 64,8% atau hampir 2.600 responden mengalami masalah psikologis. 71% jumlahnya adalah perempuan yang terbukti lebih rentan mengalami stres. Dari data itu kita memperoleh gambaran kasar bahwa ternyata mereka punya gejala-gejala dengan kecenderungan tadi, apakah depresi, trauma psikologi maupun kecemasan. Dengan COVID ini kita tuh nggak pernah tahu, ini kapan sih selesainya? Ya. Kapan sih kita bisa kembali lagi hidup normal seperti dahulu kala gitu sebelum ada COVID? Ini tentu membuat orang yang sudah punya dasar kecemasan semakin cemas. Mengapa melukai diri hingga ingin bunuh diri kerap dilakukan orang yang mengalami masalah gangguan mental? Dinamika itu ada orang yang dia depresi itu karena ada rasa bersalah yang begitu besar pada diri klien tersebut ya. Kalau memang dia itu rasa bersalahnya benar-benar dia merasa bersalah, itu tidak bisa diampuni lagi. Nah, ini yang seringkali membuat dia bisa menyakiti diri sendiri sebagai penebus rasa bersalah itu, atau bahkan dia sampai akhirnya kematian. Seperti kesehatan fisik, kesehatan jiwa atau mental juga perlu dijaga. Sebab memengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Jika tidak segera ditangani sejak dini, bisa berakibat fatal. NN tak pernah menyangka pandemi mengoyak keutuhan keluarganya. Hidupnya pincang usai sang suami meninggal dunia setelah berjuang melawan ganasnya COVID-19 Juli 2021 lalu. Wanita berusia 30 tahun ini harus menanggung beban menjadi orang tua tunggal bagi kedua anaknya. Entah harus senang atau sedih. Belum 1 minggu suaminya meninggal, ia baru mengetahui ada kehadiran janin di dalam rahimnya. Mungkin nggak ada lagi yang bantu, pertama jaga anak-anak, terus juga nafkahin mereka mau secara batin maupun rohani gitu kan. Apalagi ditambah kehamilan, biaya kontrol, biaya apalagi biaya rumah sakit kalau misalkan saya sakit, kalau enggak anak-anak sakit, terus biaya makan sehari-hari. Ya ditambah sama beban sama pikiran sama stres itu ya hamil sih Mbak. Walaupun kata orang hamil anugerah, cuman buat saya sekarang ini hamil antara anugerah atau musibah buat saya gitu Mbak. Tak kuasa menahan tekanan psikologis, ia nyaris nekat menggugurkan kandungannya. Saya nggak sanggup Mbak, sebagai manusia nggak sanggup buat membesarin anak 3 tanpa suami gitu kan. Saya ke rumah sakit ketemu dokter kandungan. Nah saya langsung to the point aja sama dia. Saya bilang, Dok, bisa bantu saya mau menggugurin kandungan ini gitu. Karena saya nggak kuat lah, suami nggak ada, anak saya masih kecil-kecil, 2 lagi. Coba kamu mikir baik-baik, kalau emang kamu nggak kuat, biaya pengobatan atau biaya pas kamu kontrol lahiran, nanti saya tanggung deh semuanya. Saat ini, NN merasa berada di titik terendah dalam hidup. NN dilanda kecemasan dan kekhawatiran memikirkan masa depan buah hatinya. Kini ia menghidupi keluarga kecilnya dengan gaji UMR tanpa warisan apapun. Dia justru harus melunasi hutang yang menjadi tanggung jawabnya bersama sang suami. Beban juga, suami juga ada utang Mbak. Kemarin kan kami juga sempat ngambil rumah, terus juga ada utang buat ngambil keperluan sehari-hari, itu juga atas nama saya.
Pandemi membuat kesehatan fisik dan psikisnya terdampak. Pun hormon kehamilan yang membuat emosinya naik turun. Selama hamil ini kan karena suami meninggal, pikiran saya kan jadi banyak yang gak karuan. Kalau dibilang stres, iya. Nah, jadi saya tuh jadi gampang marah sama anak yang pertama ya Mbak. Terus juga yang kedua itu kan kalau orang ibu hamil kan katanya orang harus banyak makan. Tapi saya sendiri nggak nafsu makan Mbak, walaupun perut saya udah sakit, kepala saya udah pusing, pokoknya ya udah lambungnya udah sakit lah. Tetap saya dari saya nggak bisa makan. COVID ini banyak sekali hal-hal yang membuat orang menjadi berubah ya, harus berubah perilaku, kemudian juga harus kehilangan berbagai hal kesempatan, misalnya kehilangan pekerjaan, ya kemudian kehilangan keluarga, ya kemudian dia tidak lagi bisa kontak dengan orang dicintai secara langsung. Itu lama-lama kecemasan ini pun jadi meningkat sampai akhirnya kondisi itu bisa menjadi suatu kondisi yang depresi. Litbang Kompas melakukan jajak pendapat terkait situasi kesehatan mental saat pandemi. Hasilnya, sebesar 51,94% responden merasakan tekanan mental saat pandemi. Bahkan, sekitar 19% diantaranya merasa sangat tertekan. Tekanan ekonomi menjadi yang paling dirasa oleh hampir 60% responden. Sayangnya, persoalan kesehatan mental belum mendapat perhatian di Indonesia. 53,86% responden menyatakan persoalan kesehatan mental masih minim atensi. Di masa pandemi, kita dituntut menjaga kesehatan fisik dan psikis. Di tengah ketidakpastian akibat COVID-19, gangguan kecemasan menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai. Mulai dari seringnya rasanya sesak napas, gastritisnya atau gangguan lambungnya meningkat, kemudian merasa sakit kepala dan terus menerus, sulit tidur dengan nyaman. Belum lagi perubahan-perubahan yang terjadi, work from home, school from home, itu pasti akan menimbulkan satu kondisi yang menimbulkan kecemasan. Karena kita semua juga tidak pernah tahu kapan ini akan selesai. Itu pun meningkatkan kecemasan. Tidak hanya di Indonesia, dunia turut mengalami peningkatan kasus gangguan kesehatan mental. Persoalan kesehatan mental di tengah pandemi telah menjadi masalah global. Terdapat peningkatan sebesar 6% untuk masalah gangguan kesehatan jiwa yang terkait dengan depresi, dan juga 9% orang dengan kesehatan jiwa dengan masalah cemas dan gangguan perilaku. Kita mengupayakan peningkatan kompetensi dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat primer yang tujuannya adalah untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi serta membuka akses pelayanan seluas-luasnya. Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seseorang bisa berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jiwa yang sehat membuat individu mampu menyadari kemampuannya dan mengatasi tekanan, sehingga bisa produktif. Persoalan gangguan mental berdampak pada kesehatan jiwa. Lantas bagaimana mengatasinya? Stigma negatif kerap kali membuat pengidap gangguan kesehatan mental sulit untuk sembuh. Padahal, mereka memerlukan pertolongan yang tepat dengan mengakses layanan konsultasi kepada psikolog atau psikiater. Pergi ke psikiater, pertama sempat berhenti karena mama nggak ngebolehin, karena masih stigma ya Mbak. Itu kan berarti orang yang pergi ke psikiater berarti lo gila gitu. Akhirnya mama melarang aku. Terus akhirnya diem-diem karena aku sudah merasa makin gak enak dan makin ada yang salah di dalam diri aku. Akhirnya aku berani lagi untuk pergi ke psikiater. Sampai akhirnya berapa bulan aku konsul baru dapat diagnosa. Jajak pendapat Litbang Kompas mengungkap kesediaan masyarakat dalam berkonsultasi pada ahli di bidang kesehatan jiwa. Lebih dari 30% responden menyatakan mau berkonsultasi jika mudah dijangkau dan murah. Sayangnya,
Stigma negatif dari masyarakat membuat sekitar 15% responden enggan atau malu berkonsultasi. Menjawab tantangan sulitnya akses mendapatkan layanan konseling dan untuk menghindari stigma negatif di lembaga layanan kesehatan jiwa menjadi tujuan berbagi cerita.id hadir. Komunitas yang berdiri pada 20 Juli 2019 lalu ini bergerak pada penanganan masalah kesehatan mental melalui media sosial. Berbagi cerita.id membuka layanan konseling online bagi masyarakat yang dilayani oleh tenaga profesional di bidang kesehatan jiwa dengan metode secara virtual atau online. Kita menggunakan 3 platform, Instagram, Line, dan Google Meet gitu. Jadi kita akan ada 2 macam untuk konseling texting gitu ya, by chat, di DM Instagram dan di Line, dan di Google Meet-nya itu kita pakai voice call. Nanti harapannya dengan kita ngobrol ini, kita juga lebih santai ketika konseling dan memberikan ruang yang aman dan nyaman nih untuk si klien bisa terbuka dalam mengungkapkan kendalanya. Peningkatan jumlah klien terjadi di masa pandemi. Dalam sebulan, berbagi cerita.id bisa menerima hingga 80 klien yang konseling menyampaikan tekanan hidup yang mereka alami. Mereka konseling menyampaikan tekanan hidup yang mereka alami dengan ditangani oleh 18 tim konselor. Biasanya yang banyak itu terkait perasaan cemas ya, itu satu gitu. Cemas terhadap mungkin kondisi yang belum tentu terjadi, cemas terkait hal-hal yang memang itu masih ada dalam pikiran gitu ya, itu satu. Kemudian kecenderungan menyakiti diri sendiri atau self-harm itu juga cukup banyak kita terima. Berbagi cerita.id didirikan oleh Bagas Rahmatullah, pria lulusan ekonomi berusia 25 tahun yang peduli permasalahan kesehatan jiwa. 34 orang yang terdiri dari psikolog serta lulusan sarjana psikologi bergerak secara sukarela melayani konsultasi online di berbagi cerita.id. Kalau kita udah ngomongin kesehatan mental sama keluarga, sama orang gitu ya yang nggak paham mengenai kesehatan mental, kita akan dibilang, lu gila ya? Atau lu ada apa sih sebenarnya kok harus konseling ke psikolog atau ke psikiater gitu? Stigma negatif. Akhirnya orang jadi mundur untuk mau melakukan konseling. Yang kedua adalah aksesibilitas. Nah, ini juga menjadi problematika bagi masyarakat Indonesia yang di daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Perkembangan teknologi membuat jarak tak lagi menjadi kendala. Masyarakat kian dimudahkan mengakses layanan kesehatan mental yang bisa meringankan tekanan hidup yang mereka rasakan. Kami memang sempat mencetak terbanyak ya, banyak banget gitu ya. Saya juga amazed itu di 3 bulan yang lalu, sekitar 3 bulan yang lalu. Itu klien kami di atas angka 500 sampai 700 lebih gitu ya. 700 lebih itu cukup banyak untuk 3 bulan masa waktu konseling. Bahkan sudah sampai ke luar negeri, ada permintaan konseling dari Malaysia, dari Hong Kong, dari Taipei. Di berbagi cerita.id, kami memiliki quality control. Kami ada SOP konseling yang harus dituruti dan ditaati gitu ya. Kami juga ada kode etik, kami tunduk terhadap kode etik HIMSI. Negara tak mau kalah langkah memanfaatkan teknologi dalam menangani persoalan kesehatan jiwa. Aplikasi Sehat Jiwa diluncurkan untuk melayani masyarakat secara online. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, ada 3 bentuk tools yang bisa digunakan untuk mendeteksi kondisi jiwanya, apakah orang tersebut mengalami masalah emosional atau sedang depresi. Dari pemeriksaan self-assessment itu, pemeriksaan diri sendiri, kita dapatkan bahwasanya nilai kita berada dalam keadaan yang perlu mendapatkan pertolongan profesional. Di dalam aplikasi tersebut juga ada nomor telepon yang dapat dihubungi yang tersambung langsung dengan profesional yang standby. Lantas, bagaimana cara menjaga kesehatan mental selama pandemi? Hal yang sangat dianjurkan agar kita selalu sehat mental begitu ya, adalah kita tetap beraktivitas sebetulnya, betapapun kecilnya. Bahkan untuk orang-orang yang menderita sakit pun, ini kita tetap menganjurkan ya seoptimal yang dia bisa lakukan, ya lakukan sebuah aktivitas.
Jangan sampai dia lalu diam, bengong, gitu ya. Ini kan lalu banyak hal yang bisa terjadi. Mungkin negative thinking-nya menjadi lebih banyak, sekecil apapun, menyibukkan diri. Nah, di masa pandemi ini memang kami selalu menganjurkan sebetulnya apa yang ada di sekitar rumah, jadikanlah aktivitas. Di tengah ancaman penularan COVID-19, masyarakat perlu waspada, menjaga kesehatan jiwa agar tetap waras. Jangan sampai psikis yang terganggu memicu menurunnya level kemampuan imun tubuh dalam menangkal virus corona. Corona berdampak pada berbagai sendi kehidupan, bahkan bisa membuat jiwa terguncang. Menjaga kesehatan mental di tengah pandemi menjadi hal yang sangat penting. Pakai Blue Corona membuat kita perlu memperhatikan kesehatan mental, serta tidak menganggap tabu upaya untuk mencari pertolongan yang tepat dan profesional di bidang kesehatan mental.